Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Ardi di sini. Kita akan membuat analog controlling ya, analog control untuk game space shooter yang sudah kita buat kemarin. Yang pertama-tama perlu kita lakukan ya tentu saja kita harus menghapus kontrol yang sudah kita buat, yang kemarin kita buat kontrol kanan ke kiri ini ya. Dua kontrol ini kita hapus. Di project bar kita pilih dulu button left dan button right nya, diklik salah satu, kemudian pencet kontrol, diklik lagi untuk menghapus kedua-duanya, kita pencet tombol delete di keyboard, delete. Sekarang tombol buttonnya sudah hilang. Tentu kita juga perlu menghapus event sheet yang berkaitan dengan tombol tersebut. Kita hapus ya, player simulate ini. Dua event ini kita hapus. Setelah itu kita tambahkan kembali ke layout gamenya. Kita tambahkan 3 objek. Yang pertama adalah objek background stick, yaitu nanti berfungsi sebagai area kerja dari sticknya. Jadi tidak bisa sticknya itu bergerak di luar dari background stick tersebut. Kemudian objek keduanya adalah kita tambahkan line itu nanti akan berfungsi seperti halnya tali pengikat ya, dimana dia nanti dia bisa memanjang sepanjang area background tersebut. Kemudian yang objek ketiga tentu adalah sticknya, kontrol analognya itu nanti ya berfungsi sebagai alat controllingnya. Oke, langsung kita buat saja background sticknya dengan tipe objeknya adalah sprite. BG ya, Mister kasih nama BG underscore stick. Insert. Backgroundnya kita buat lingkaran ya, klik aja dari tengah sini, kemudian buat lingkaran seperti ini yang tidak terpotong ya, jangan sampai terpotong. Kemudian kita crop. Setelah itu point originnya kita assign ke middle, ke tengah. Nah seperti ini. Oke, sudah, di close saja. Kemudian kita size nya kita ubah jadi 300 kali 300. Nah sekitar sebesar ini. Kita taruh di posisi sebelah kiri bawah pojok ini ya. Dan kalian posisikan. Kemudian opacity-nya atau transparannya, opacity-nya kita ubah ke 60 biar dia agak tembus pandang seperti itu. Ya, sudah kita buat ini background stick-nya. Kemudian kita buat objek berikutnya adalah sprite ya, pakai tipe objeknya sprite. Nama objeknya adalah line, kayak gitu. Kemudian kita buat objeknya berupa rectangle. Nah rectangle kemudian di crop. Nah di sini originnya kita taruh, kita assign di bagian kiri, left ya, di left sebelah kiri. Kemudian kita tambahkan satu lagi image point yang kita letakkan di sebelah kanan, right. Nah seperti ini. Setelah itu ini sepertinya terlalu besar ya, kita kecilkan saja di sini segini. Nah ukurannya segini, kurang lebih seperti ini. Kurang pendek dikit lagi. Nah gini. Nah ini nanti akan posisinya akan berada di tengah seperti ini, dan nanti akan memanjang sepanjang ini ya, kayak gitu, sejauh ini di semua area dari background stick. Nah, kita taruh di luar aja dulu.
Kemudian objek ketiga masih menggunakan tipe objek sprite dengan nama objek adalah joystick, underscore stick, insert. Joystick bentuknya itu lingkaran juga ya, lingkaran ya. Kemudian di crop, assign point originnya kita assign di middle. Sudah, di close saja. Kita ubah ukurannya ke 150 kali 150 ya, sebesar inilah ya. Seperti ini nanti posisinya ketika game dimainkan. Kita taruh di luar dulu, di luar dari viewportnya. Kemudian oh iya, satu lagi, si ini joysticknya kita tambahkan behavior drag and drop agar bisa digeser-geser ya, drag and drop. Oke, sudah di objek ini aja. Kemudian kita masuk ke event sheet. Yang pertama kita lakukan adalah memposisikan line dan juga joysticknya ke background stick ya. Jadi nanti ketika dimulai di on start of layout, mulainya game, maka si line set to another object ya. Jadi nanti diposisikan objek lainnya adalah background stick. Nah, begitu pula dengan joysticknya ya. Gini kita coba dulu yang lain ya, yang lain. Nah, yang lain sudah ada di tengah ya, sudah ada di tengah dari background stick. Kemudian kita posisikan juga untuk joysticknya. Joysticknya kita set position to another object. Background stick, image point-nya 0. Nah, seperti ini. Maka line dan juga joysticknya sudah menjadi satu lokasi dengan background stick. Ini line-nya nggak kelihatan ya karena berada di bawah dari joysticknya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat si joysticknya bisa bergerak di area dari background sticknya. Kita perlu menambahkan yang namanya group agar nanti kita bisa menambahkan lokal variabel ya. Jadi kalau belum ada group, ini cuman ada pilihan global variabel, maka kita perlu menambahkan satu group yang kita beri nama touch ya, sentuhan. Kemudian di add event to touch ini, add event to touch, kita klik kanan, kemudian add local variable. Local variabelnya kita beri nama distance allowed atau jarak yang diizinkan kalau bahasa Indonesianya. Kemudian tipenya number, initial value-nya kita beri separuh dari size atau ukuran dari background stick-nya, yaitu 130. Kalau tadi kita buat background stick-nya seukuran 300 kali 300, initial value dari distance allowed adalah 150. Oke, setelah itu kita tambahkan juga blank sub event untuk mengatur dari arah dari line-nya. Oke, klik kanan ya, diklik kanan di sebelah ini, add event to touch ini, klik kanan, kemudian add blank sub event, kemudian add action. Actionnya untuk line ya, untuk line. Kemudian set angle toward position. Ya, set angle-nya itu adalah joystick ya. Jadi mengarah dari sumbu X dari joystick
sumbu X-nya ini adalah joystick X, kemudian di sumbu Y-nya adalah joystick Y. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan membuat namanya mengatur width dari si line ini. Caranya adalah sebagai berikut: sistem, kemudian compare to values. Valuesnya adalah distance atau jarak dari line tersebut. Distance-nya ya, distance dari background stick dot x background stick dot y, joystick dot x, joystick dot y. Nah, jadi distance-nya itu equal, comparison-nya adalah less or equal. Kemudian kurang atau sama dengan second value-nya. Second value-nya adalah ini lokal variabelnya, yaitu distance allowed. Dan setelah itu action-nya apa? Action-nya adalah si line-nya, line ini set width, atur set width-nya ya. Nah, seperti ini. Set width-nya adalah atur lebarnya sesuai dengan distance dari background stick dot x, background stick dot y, background bukan background lagi, tapi joysticknya, joystick dot x, joystick lagi dot y, kurung tutup dan nah, seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita akan membuat logika ketika si ketika si joysticknya kita geser sampai keluar dengan area, keluar dari background sticknya. Jadi itu adalah kondisi else ya, kondisi else. Sistem masuk ke else, kemudian kita atur joysticknya kita masuk ke set position ya. Masuk set position ini kita set position ke line dot image point x ya, ini kan sumbu x nya, maka kita masuk ke image point x. Image point-nya image point berapa? Image point 1. Tadi kita sudah membuat image point 1 ya. Jadi nanti si joysticknya akan berada di image point 1 ketika kita geser keluar dari background sticknya. Kemudian yang sumbu y-nya masuk line dot image point y. Ya, image point y yang 1. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa ya, kita geser kemana-mana.
itu sudah bisa kita geser kemana-mana, cuman dia tidak bisa kembali ke posisi awal, tidak bisa kembali ke posisi tengah. Nah, kayak gitu. Sekarang kita posisikan si joystick tersebut ke tengah dari background stick. Sekarang kita akan buat si joysticknya tersebut kembali ke titik 0 dari background stick. Oke. Add event to touch ya. Add event si joysticknya, and then on drop. Jadi ketika dilepas joysticknya, maka joysticknya akan actionnya apa? Actionnya adalah joystick set position to another object. Jadi akan kita posisikan si joystick tersebut ke objek lain, yaitu objek background stick pada image point 0. Jadi ketika dilepas, maka joystick akan langsung menuju ke image point 0 dari background sticknya. Oke, seperti itu. Ya. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya, yaitu menghubungkan antara joysticknya dengan si playernya ini, ya, si playernya ini. Seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.